Baik, masuk ke dalam penjelasan atau bab terakhir, dan ini bab yang paling saya suka ya teman-teman. Seandainya bukan karena keterbatasan waktu yang diberikan, mungkin pembahasannya akan makan waktu kurang lebih 1-2 jam. Namun saya mencoba untuk menyingkat dan meringkas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi apa itu si poligami? Ya ini kan asik sih, soalnya paling kalau menyangkut soal perempuan, saya ini lebih condong dan cenderung kepada mereka. Jadi poligami yang kita ketahui adalah praktek memiliki lebih dari satu istri. Oke, saya lagi, praktik yang memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, poligami itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Dalam Islam loh ya, tapi bukan selalu sesuatu yang kewajiban. Dia sah-sah saja. Kadang juga jadi sunnah, kadang juga di waktu yang bersamaan bisa jadi haram. Islam memberikan izin atas hal ini dengan aturan yang sangat ketat. Dia mengikat hal ini dengan penuh perhatian. Untuk apa? Untuk menjaga rasa keadilan dan keharmonisan dalam berumah tangga ya teman-teman. Jadi landasan poligami dalam Islam adalah dasar hukum poligami dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nikahilah perempuan yang baik bagimu 2, 3, dan 4. Tapi jika kamu takut dan tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Jadi Islam sangat mudah sekali memberi syarat-syarat atau memberi aturan-aturan sehingga tidak memberatkan umatnya begitu. Ayat ini menunjukkan bahwa poligami adalah opsi ya teman-teman, cuman sekadar opsi, bukan kewajiban, dan ada syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu keadilan. Ini yang penting teman-teman, rasa keadilan. Jadi syarat-syarat poligami dalam Islam itu keadilan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa tadi. Seorang suami harus berlaku adil terhadap istrinya, kepada semua istri-istrinya, baik dalam hal materi, waktu, hingga perhatian, tenaga pun juga demikian. Namun Al-Quran juga mengingatkan di surah An-Nisa ayat 129 ya, ayat 129. Jadi di ayat tersebut bahwa berlaku adil secara emosional itu memang sangat menyulitkan. Oleh karena itu jika tidak mampu, lebih baik menikah dengan satu orang istri saja. Kedua adalah kemampuan secara materi, kemampuan secara finansial. Suami yang menikah lebih dari satu istri harus mampu secara ekonomi untuk memenuhi semua hak-hak istrinya. Ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan nanti ada kecemburuan, dan ini kerap kali terjadi lah bahkan untuk satu orang istri. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah tujuan jelas poligami, izin dan tujuan jelas. Oke, kita harus membangun komunikasi agar proses nanti dalam berjalannya hubungan poligami ini adalah semata-mata untuk niat baik, seperti melindungi janda atau anak yatim, bukan sekadar hanya untuk memuaskan hasrat seks, menyalurkan hasrat hawa nafsu belaka. Itu tidak diperkenankan atau haram malah jadi jatuhnya. Hikmah dari poligami dalam Islam itu bukanlah kebebasan dalam kondisi tertentu ya teman-teman. Yang satu adalah tetapi dalam solusi tertentu sehingga ia mengharuskan untuk berpoligami. Pertama, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kita mungkin mendapati berita atau menjumpai beberapa kabar gitu ya, bahwa ada beberapa daerah yang jumlah laki-lakinya itu sedikit, yang akhirnya mau tidak mau laki-laki tersebut harus menikah lebih dari satu istri. Jadi kita tidak pungkiri itu memang ada gitu ya teman-teman. Kapan itu teman-teman? Hari kiamat.
ya hari kiamat. Walaupun ada sih di belahan dunia lain, walaupun ya kalau nggak salah di Afrika, tepatnya saya kurang tahu, kalau nggak salah di Afrika memang mereka mengharuskan banyak istri gitu. Yang kedua adalah kebutuhan untuk menjaga hak-hak perempuan yang mungkin terabaikan. Mungkin kalau kita ambil contoh nih di zaman Rasulullah, zaman baginda Nabi, itu banyak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya saat di medan pertempuran, sehingga dari segi nafkah, dari segi lahiriah, batiniah itu mereka tidak bisa terpenuhi. Maka demikian daripada itu Rasulullah mengambil sikap untuk menikahi mereka bukan maksud untuk didasari hawa nafsu semata dan belaka. Karena ini nikahi Rasul juga bukan orang muda, tapi orang-orang yang tua dari beliau gitu. Kalau antum hanya sebatas cari muda, ya antum dipertanyakan. Yang ketiga adalah jika dalam kondisi atau situasi tertentu. Misalnya jika istri tidak mampu menjalankan fungsi rumah tangga karena sakit, yang demikian daripada itu mengharuskan ia atau memberi jalan hijau untuk suaminya, walaupun suaminya sudah kekeh nih, bersikeras, nggak tahu sih, tapi dari kebanyakan laki-laki pasti menginginkan itu, kekeh kuat bahwa dia tidak ingin menikah, karena diizinkan akhirnya dia menikah, atau istrinya tidak mandul. Kalau istilah mandul tidak hanya mengacu pada sang istri, tapi sang suami juga. Mungkin saja spermanya sudah habis gitu, sudah kering, jadi yang sisa hanya cairan putih semata, tidak ada isinya gitu, tidak ada kecebongnya. Untuk penutup, poligami bukan untuk semua orang. Ini untuk orang-orang yang kuat saja ya teman-teman. Untuk orang yang kuat, yang jelas, yang mampu mengontrol dan membawa ini kepada permukaan. Tidak semua orang bisa menerapkan sistem poligami ini dalam dunia pernikahan. Tentu tidak bisa, sulit siapapun. Hanya orang-orang kuat, hanya orang terpilih, dan bahkan bisa dikategorikan mereka ini hampir di bawah lagi, di Nabi ini bawah-bawahnya lagi gitu, karena mereka cukup kuat gitu dalam hal ini ya. Karena itu poligami dalam Islam adalah aturan terikat pada syarat-syarat yang berat, tidak yang ringan, berat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka menikah dengan satu istri adalah pilihan yang terbaik. Karena itu poligami bukan soal hak, tapi soal tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi siapapun yang menjalankan. Karena baik monogami ataupun poligami, pasti konteks yang paling terdekat adalah pernikahan. Dan apa yang telah kita ketahui tentang pernikahan sebelumnya adalah membangun keharmonisan, membangun keadilan, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Jika hal ini di luar dari teknis konsep pernikahan, maka yang terjadi adalah keretakan, kehancuran, serta banyak masalah baru lainnya akan dihadapi bagi orang-orang yang di luar sana mungkin mengabaikan hal ini gitu, karena semata-mata ia menikah untuk bertujuan tadi menyalurkan, menjadikan wanita sebagai alat instrumentasi seksual semata. Oke. Oh ya, untuk terakhir, bagaimana sikap saya terhadap poligami? Jadi saya sah-sah saja ya, karena saya juga walaupun banyak aturan-aturan yang mengikat padanya, saya pun juga melihat bahwa banyak orang-orang di sekitar saya yang juga menerapkan sistem poligami. Ketika saya katakan kepada mereka, mengapa Anda begitu ingin berpoligami? Dan salah satu jawaban yang umum adalah untuk menjalankan sunnah Rasul. Dan itu bukan salah satu, ya kalau dia ingin menghidupkan sunnah Rasul ya silahkan gitu ya, karena minyak sekarang poligami dianggap sebelah mata gitu, dianggap perundungan terhadap hak-hak perempuan atau keegoisan dari
laki-laki yang menginginkan perempuan banyak gitu dalam haremnya. Kalau saya sah dan mengizinkan bagi siapapun selama itu tadi yang tadi saya sebutkan harus adil dan menciptakan rasa aman, harmonis. Jangan sampai anak-anak mereka itu dipertontonkan, malah memberi contoh yang buruk karena mengabaikan ini aturan-aturan yang sudah terikat padanya dan menjadi ketat. Itu yang dikhawatirkan. Jadi sudah saatnya kita berkaca dan belajar. Ini pondasinya, belajar. Di luar sana mungkin yang terangkat beritanya adalah orang-orang yang menjadikan Islam semata hanya untuk dalil pembenaran dirinya untuk melancarkan perbuatannya. Dan itu saja. Itu yang jadi salah. Akhirnya apa? Nama Islam tercoreng. Akhirnya apa? Islam di depan, di muka bumi menjadi agama yang sebatas nafsu selangkangan, dan akhirnya itu berakibat pada orang-orang yang menganut agamanya seperti dibenci, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dan lain sebagainya. Itu yang tidak ingin kita lihat dan kita saksikan secara bersama, karena Islam agama yang jelas, agama yang detail, agama yang mengikat umatnya untuk terus patuh dan tunduk kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, bagi siapapun ya, siapapun jika hendak memutuskan hendak berpoligami, mesti hendaknya memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan, walaupun sebenarnya panjang karena ini menyangkut soal perempuan ya teman-teman. Gak semata-mata tentang keegoisan laki-laki yang menginginkan banyak wanita. Saya akui karena saya juga menginginkan hal tersebut dan terinspirasi dari beberapa kartun dari anime. Namun setelah saya teliti, itu tidak semata hanya kesenangan diri, tapi rasa bertanggung jawab sebagai laki-laki. Dan laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang mampu mengontrol hal itu semua, serta mampu menunjukkan rasa keadilan, perhatian, dan lain sebagainya. Demikianlah hasil yang mungkin jauh dari kata sempurna, mungkin tidak sebagus orang lain menjelaskan, tapi saya sudah berusaha mungkin untuk meringkas dan merangkum semua apa yang telah saya tangkap, baik dari sholat jenazah sampai pada poligami dan penyikapannya. Demikianlah dari awal penjabaran, dari awal penyampaian, semua yang kita pahami bisa kita terapkan dan sebagai tambahan sedikit wawasan terhadap dunia keislaman, karena apa yang saya sampaikan ini cuman kulitnya. Anda tidak mendapatkannya itu secara matang, karena apa saya sampaikan hanya bagian permukaan dari Islam. Jika Anda mendalami Islam begitu banyak, maka Anda akan mengetahui banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan dengan itu, dengan adanya video ini, saya harapkan bagi siapapun untuk terus belajar. Dan itu juga pengingat bagi saya, karena saya juga orangnya sedikit mager, kadang juga mager. Demikianlah, saya Agustiansa izin pamit undur diri, dan saya ucapkan banyak beribu terima kasih. Sekian, itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.